Menjawab salah satu pertanyaan dari Citra KSD ini tentang exposure itu maksudnya apa? Kemudian bagaimana cara supaya foto tidak dapat penolakan dari review yang namanya exposure. Jadi terima kasih Citra, hari ini saya akan sharing tentang apa yang namanya exposure dalam dunia fotografi itu. Saya akan real time shooting di sini. Teman-teman akan liatin apa itu overexpose, apa itu underexpose, bagaimana yang namanya perfect expose. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih Citra buat pertanyaan yang bagus. Stay tune guys. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi dari kota Jogja, selamat pagi dari Sapulu Coffee. Ini ada bar saya. Jadi pagi ini cukup hektik ya, karena ada 2 tamu dari Jerman, 2 tamu dari Jakarta, 2 tamu datang, kemudian order datang terus-terusan, sehingga saya head kitchen, kemudian waiter, semuanya harus standby. Nina juga harus standby, saya juga harus ngecek kopi pagi ini. Jadi cukup hektik pagi ini, cuman bismillah kita sempetin belajar lagi bareng ya tentang dunia fotografi ya. Madepnya kemana? Nah, sini aja. Oke, sekarang saya akan kasih satu teori sederhana tentang yang namanya exposure. Jadi exposure itu adalah sebuah bahasa gampangnya gini. Sesuatu yang exposure-nya bagus itu terlihat pas. Nah, kuncinya adalah pas. Kalau overexpose itu namanya terlalu terang. Kalau underexpose namanya terlalu gelap. Jadi hari ini saya akan langsung contohin dulu ya, real time seperti apa sih yang namanya over, perfect, dan underexpose. Kita akan motret kopi baru, saya habis dikasih oleh-oleh sama roastery saya, Mas Rangga dari Anjiru ya. Namanya Madakaripura. Ini dari Hops Coffee Roastery, founded by Mas Arif Rahman, dia runner-up of Indonesian Barista Champion 2020. Jadi Mas Arif, kita pakai sampel kopinya buat latihan motret Mas Arif. Jadi kemarin saya sudah sempat share bahwa saya menggunakan Canon EOS M, lensanya 18-135, ini yang perfect match ya. Jadi saya akan contohin dulu. Saat ini saya pakai ISO 100 1/80, kemudian ada f-nya 4,5 atau mungkin 3,5. Saya akan contohin di sini, jadi saya akan foto. Teman-teman, gimana caranya biar bisa lihat ya? Ini saya akan foto di sini. Ini saya contohin dulu yang namanya overexpose. Oke ya, saya akan contohin yang namanya overexpose. Push. Overexpose-nya sudah. Kemudian saya akan contohin yang namanya perfect exposure ya, atau sesuatu yang pas. Pas. Jadi sesuatu yang pas itu yang paling pas, paling enak dilihat ya. Oke. Yang perfect expose sudah, sekarang saya akan contohin yang underexpose. Angle-nya mungkin rada-rada beda, tapi ya kurang lebih begini. Oke. Ini teman-teman nanti lihat dulu, nanti akan saya tunjukin di apa namanya, saya tampilin di layar ya. Tapi kurang lebih begini. Oke. Ini namanya overexpose. Teman-teman liatin terangnya seberapa. Terus apa iki? Ini namanya perfect exposure. Ya, pas nih. Ini namanya adalah underexpose. Sekali lagi ya. Oke. Yang terlalu terang begini namanya adalah overexpose, pasti ditolak. Yang begini ini adalah perfect exposure, jadi pas ya. Yang begini namanya underexposure. Kurang lebih begitu. Nah, problemnya
Kalau kita memotret baik dengan kamera mirrorless seperti ini atau dengan handphone, biasanya yang kita lupakan adalah sebuah settingan standar. Kalau misalnya ada satu angle gitu ya, pemotretan gini nih, misalnya memotret muka saya nih, ini yang perlu teman-teman lakukan kalau pakai handphone biar dia jadi perfect expose atau exposure yang pas, itu adalah tekan bagian monitornya begini, terus nanti biasanya muncul, nah ini adalah namanya AF. Ketika AF-nya ada di tengah, itu biasanya dia perfect exposure. Tapi kalau ini, sebentar, saya coba, ini saya geser, nah ini jadinya apa nih? Nah ini terlalu terang, ini terlalu gelap. Nah, kalau teman-teman mau ternyata pakai handphone, maka pastikan AF-nya terkunci dan kemudian tanda panahnya itu pas di tengah. Ini iPhone, Android, semua ada model kayak begitu. Nah, cuman kalau misalnya nanti di kamera, nanti saya akan jelasin di video berikutnya tentang setting kamera yang pas, yang benar, biar teman-teman bisa memotret dengan menggunakan kamera juga. Sekarang kenapa yang namanya overexposure atau underexposure tuh jelas-jelas akan ditolak di Shutterstock? Karena gini, intinya adalah foto kita yang kita hasilkan ini kan dipakai oleh agency. Jadi agency itu berekspektasi suatu karya foto yang bagus, yang bisa digunakan untuk mereka berbisnis, berjualan, membuat berita, membuat konten, dan lain sebagainya. Maka, kalau fotonya terlalu terang atau bahkan terlalu gelap, pastikan nggak nyaman untuk dilihat oleh para pembaca, audiens, penonton, dan lain sebagainya. Maka dari itu dibutuhkan foto-foto yang perfect exposure, jadi exposure-nya adalah pas, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Kalau di dalam dunia fotografi itu ada namanya dinaikin 1-2 stop atau diturunin 1-2 stop, itu tuh sebenarnya adalah sebuah exposure atau sebuah tampilan yang dibikin terang, dibikin gelap. Nah, tapi mungkin terlalu kompleks, tapi bahasa gampangnya adalah kalau overexposure itu terlalu terang, underexposure itu terlalu gelap. Nah, yang kita butuhkan adalah yang di tengah-tengah sehingga menjadi pas. Dari situ harapannya teman-teman sederhana aja. Kalau teman-teman mau motret ya, itu coba jangan di area terbuka. Area terbuka ini misalnya gini. Ini kayak di luar sana itu. Itu posisinya ada di bawah matahari langsung. Saya sih menyarankan teman-teman ada di bawah atap kayak begini. Jadi di dalam area rumah ya, itu akan lebih membantu kita, karena sebenarnya area rumah atap itu mereduksi atau mengurangi intensitas cahaya dari Gusti Allah sana. Jadi dibikin lebih pas, intinya begitu. Lalu kalau apakah sudah pas itu bisa diterima? Insya Allah ya, asal teman-teman itu tadi ngunci fokusnya. Nah, kemarin problem istri saya Nina pada waktu dia ke Korea kemarin, saya punya 360-an foto. Saya tes dulu. Ini 14 foto semuanya ditolak sama Shutterstock. Karena istri saya itu kan dia bukan fotografer. Jadi dia setting auto. Auto itu yang warna hijau ini. Tapi biasanya orang-orang itu akan lupa untuk mencari titik fokusnya yang menjadi priority di mana. Sehingga foto-foto di waktu itu di Nami Island sama di kemarin kebetulan di Nami Island itu ditolak semua. 14 foto. Saya belum tes yang lainnya. Cuman gini, bagusnya masih ada Pond 5. Pond 5 itu lebih gampang di-approve. Cuman sampai sekarang udah hari ke-30, mungkin saya juga belum ada sold ya, belum ada produk yang terjual. Nggak apa-apa, yang penting approve dulu. Nah, dari situ mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapin terima kasih untuk Citra sudah menanyakan hal ini. Ini adalah basic fotografi. Ketika teman-teman udah tanya hal ini, berarti teman-teman sudah sangat cerdas pemikirannya. Apa sih exposure? Gimana caranya biar approve? Saya juga berkali-kali ditolak, jadi nggak ada masalah dengan hal itu. Biar teman-teman paham juga ya, kemarin saya sempat, tadi kan udah bilang ya bahwa foto-foto saya juga ditolak karena fokus itu, ini kemarin foto-foto di Nami Island ya. Ini ditolak, ini di Nami, not approved. Not approved juga. Ini kalau ini diklik, alasannya apa coba? Fokus ya. Fokus, shaking, gerak, dan lain sebagainya. Cuman nggak ada masalah, masih ada Pond 5 yang bisa, insya Allah bisa terima. Karena kemarin foto-foto saya di Bromo itu juga 90% itu ditolak di Shutterstock, tapi 100% ditolak di Pond 5. Jadi
ditolak di Shutterstock itu bukan sebuah akhir dunia. Teman-teman masih bisa jualan di tempat lain. Saya, misalnya nih, anggap aja Shutterstock ditolak, Pond5 ditolak. Saya akan bikin ebook. Jadi saya tuh punya 19 ebook yang jadi passive income buat saya. Nah, saya habis ini akan membuat ebook seputar liburan, jalan-jalan ke Korea 5 hari 4 malam di Seoul. Nah, ebook itu saya jual. Jadi konsepnya begini. Konsepnya tuh bahwa ketika satu gagal, dua gagal, ini kita tinggal bikin produk ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, unlimited, sehingga apa yang kita dapat dari kamera ini itu tidak sia-sia. Jadi jangan sampai perjalanan istri saya ke Korea untuk mendokumentasikan itu sia-sia, karena income itu tidak hanya dari satu. Nah, Tuhan itu kan sebenarnya sudah bilang ya, kalau yang teman-teman mengimani ya, bahwa kenapa kita berbisnis, itu karena kalau kita kerja, itu pintu rezeki cuma satu. Tapi kalau kita berdagang, itu zaman Rasul, itu dari 10 pintu rezeki, itu yang 9 adalah posisi dagang. Dagang itu ya kita berbisnis. Jadi kurang lebih begitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Teman-teman yang kepengen belajar lebih dalam tentang dunia fotografi, bisa cek link di bawah. Ada jualan foto dengan Shutterstock, ada Shutterstock itu untuk intermediate. Teman-teman yang hobi dengan dunia wedding, saya punya ebook yang menceritakan saya perpindahan dari market roll-rollan 150.000 per roll sampai saya motret di luar negeri, namanya 99 Mimpi Buruk Fotografer Kawinan. Yang hobi motretin portrait, saya juga sharing di dalam ebook saya, namanya Portrait from the Heart. Itu ebook sederhana, cuman itu membawa saya dari motret portrait cuman di kampung di Jogja sampai saya ke Hong Kong, ke Bali, ke Jakarta, dan lain sebagainya. So, terima kasih sekali lagi sudah menanyakan tentang hal exposure hal ini. Citra, terima kasih sekali lagi, sangat bermanfaat buat saya, buat teman-teman semua. Ini akan jadi amal jariahnya Citra juga, karena tanya sesuatu hal yang sangat penting, sangat bermutu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kalau masih bingung, silakan tulis komentar di bawah. Kasih saya masukan tentang hal-hal apa sih yang teman-teman kepengen tahu ya. Tadi sudah masuk di DM Instagram tentang depth of field, tentang diafragma, bahkan shutter speed apa. Kasih komentar saya di bawah, pandu saya untuk membuat konten-konten berkualitas buat teman-teman semua. Jadi saya Bima Aditya, subscribe, nyalain loncengnya. Kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5 guys. Bye.